Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala lisana waslatan baina afradil insan wa athara ba'dahum ala ba'din bihusnil bayan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang saya ucapkan kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, adik kakak yang sudah bergabung di channel dan video ini. Saya ucapkan selamat datang. Semoga antum semua dikaruniai keberkahan, rahmat, hidayah dan taufik oleh Allah, dan juga al-afiyah, kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai rencana kita kemarin sebelumnya, bahwa insyaallah pada video ini kita akan membahas sedikit tentang huruf hijaiyah, masih huruf. Tapi sebelum kita masuk, saya ingatkan kepada, mumpung ini teringat, saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa salat itu adalah perkara yang penting. Amal pertama yang akan dihisap pada hari penghitungan nanti. Salat itu adalah perkara daruri. Maka bagi yang masih belum lancar di dalam membaca lafaz-lafaz, doa-doa, zikir-zikir, ayat Al-Quran yang dibaca ketika sholat, ahlan bergabung. Mari bergabung di sini, kita sama-sama berbagi. Apabila ada keluhan silahkan ditulis di komen. Namun alangkah bagusnya juga apabila antum memiliki pertanyaan, memiliki keraguan, ada yang kurang jelas, memiliki kesusahan di dalam membaca, dalam memahami makna lafaz salat, ada buku, ada masjid, ada Islamic Center, ada majelis taklim. Ambil buku, bertanya kepada ustadz, pergi ke masjid, bertanya kepada imam. Karena apa? Karena salat itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah yang menentukan perjalanan hidup kita. Semuanya ada di dalam kekuasaan Allah. Kita berjalan, kita berlari, kita tidur, kita semua berada di dalam kekuasaan Allah. Allah yang menentukan. Jadi jangan tunggu video-video ini selesai tapi bergegas, ambil buku. Sudah banyak para ustadz yang menulis tentang sholat, para ulama, alim ulama yang menulis tentang sholat, baik dari zaman ulama yang dulu, ulama yang sekarang, ulama yang sebelum kita. Ustadz-ustadz lain juga banyak memberikan. Teringat saya sebuah, mungkin antum juga sebagian sudah tahu, betapa pengaruh sholat, pengaruh hubungan kita kepada Allah itu sangat menentukan keadaan diri kita, menentukan keimanan kita, menentukan perkataan kita, perbuatan kita. Teringat saya tentang saudara kita. Dia seorang pegulat lah MMA. Namanya antum semua sudah tahu, yaitu tidak lain adalah Khabib Nurmagomedov. Ya, yang berjuluk The Eagle, sang elang.
29 kali bertanding tidak terkalahkan. Kita sama-sama mengingat mungkin bagaimana dahsyatnya, suasana panasnya, keadaan ketika dia akan bertanding dengan lawannya yang kemarin itu. Yang heboh semuanya. Saling menyerang secara mungkin fisik, mungkin perkataan, mungkin menyerang pribadi dan lain sebagainya. Di situ latihannya selama ini dipertaruhkan, nama baik keluarganya, nama baik saudara-saudaranya, nama baik negaranya. Tapi ada suatu momen di mana mencengangkan sekali ketika konferensi pers sebelum dia keluar, ada seorang wartawan yang bertanya, "Khabib, what is the most important thing for you now?" Apa itu dia hal yang terpenting untuk Anda sekarang menjelang pertandingan anak ini? Beliau menjawab, saudara kita itu menjawab, "Stay connect with God," dengan tenang. Tetap terhubung kepada Allah. Hablum minallah. Ini mungkin pertandingan besar bagi Khabib itu, bagi kita adalah jabatan kita. Mungkin itu adalah sekolah atau ranking kita di sekolah. Mungkin itu adalah nilai kita di kampus. Mungkin itu adalah bisnis kita. Mungkin itu adalah pernikahan kita, wedding. Memang ketika berbicara di situasi yang normal, yang tenang, akan mudah. Tetapi apabila kita dalam situasi yang seperti itu, apakah kita masih bisa berbicara, berpikir dengan tenang? Seperti pemuda muslim ini dari pegunungan, daerah pegunungan, yang mungkin dibanding wilayah Eropa lainnya tidak begitu maju. Untuk itulah kita sama-sama saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk kita bersama, menjadi suluh pelita di dalam hati kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada huruf hijaiyah. Mudah-mudahan video ini berhasil. Kemarin sudah tentang huruf-huruf yang dimulai dengan surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf. Sekarang sebelum kita memulai tentang huruf hijaiyah, ingin saya menjelaskan bahwa penulisan Al-Quran itu dia memiliki khas penulisan sendiri, rasam namanya, rasam. Rasmun Uthmaniyun. Ada rasam yang sekarang sudah istilahnya seperti sudah baku sekarang dipakai untuk surat kabar, kitab-kitab, buku-buku. Tetapi bukan rasam Utsmani yang bernama Rasmun Imla'iyun kalau tidak salah. Apa contohnya rasam Utsmaniyun? Contohnya alif lam mim dzalikal kitabu. Ini dalam rasam imla, al-kitabu yang artinya kitab atau buku. Kemudian dalam rasam Utsmani ditulis al-kitabu. Itu perbedaannya. Bagaimana ceritanya? Jadi bangsa Arab dulu bukanlah bangsa yang mengenal tulisan, mengenal membaca. Sedikit sekali di kalangan bangsa Arab
yang mengenal itu. Ada ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, para pendeta. Mereka memang bisa menulis dan membaca. Bagaimana orang Arab menyimpan informasi, mengenang peristiwa, itu mereka semua lakukan, mereka buat di dalam syair. Syairun. Peristiwa-peristiwa penting, peperangan-peperangan penting, ada misalnya orang kuat naik, memuji, menghina, semuanya di-record, didokumentasikan dalam syair. Sehingga syair ini karena dia syair indah, semuanya menghafal. Jadi sejarah bangsa Arab tidak hilang meskipun mereka tidak menulis di atas lembaran-lembaran. Di situ mereka mendokumentasikan sejarah mereka, nasab-nasab mereka. Kemudian turun. Meskipun tidak mengenal tulisan dan membaca, bukan berarti ketika itu bahasa Arab mengalami kemunduran, tidak, justru di puncak-puncaknya. Sehingga penyair itu adalah mendapatkan kehormatan, kedudukan yang tinggi di dalam strata sosial. Kemudian di saat orang Arab sedang mabuk, sedang bangga dengan syair, karena mereka mengatakan syair itu bukan hanya sekedar sastra, bahasa, tapi mereka sampai menyebutnya sina'ah. Maaf, salah. Sampai ketika mereka menyebutnya ke level sina'ah. Seperti industri. Seperti kita sekarang ada HP, ada ini. Bagi mereka ketika itu bahasa itu adalah sina'ah. Industri mereka sebagai kebanggaan dari kebudayaan mereka. Di saat itulah turun wahyu Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang menurut kesepakatan para ulama, wahyu itu yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bahasa Al-Quran, kalamullah di dalam Al-Quran, baik itu yang panjang, yang pendek, baik itu satu huruf, semuanya menghancurkan. Semuanya mengalahkan syair-syair tersebut. Tidak ada para penyair yang sanggup membuat. Tidak ada yang sanggup mengalahkan. Sehingga yang pertama kali tahu bahwa itu adalah bukan dari buatan manusia adalah para ahli-ahli sastra tersebut, para penyair tersebut. Lemas lutut mereka, tertunduk mereka. Kemudian mereka sujud mengikut. Karena apa? Terasa ini bukan buatan dari manusia. Sama seperti para penyihir di zaman Nabi Musa. Ahli-ahli kedokteran di zaman Nabi Isa. Baik. Kemudian huruf belum lengkap ketika itu. Belum dia bertitik seperti sekarang. Belum dia berbaris. Wahyu turun. Baginda Rasulullah SAW menerima wahyu itu bukan perkara yang ringan. Menggigil beliau, berkeringat beliau, berjuang bersusah payah. Yang dimana disebutkan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahum khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, meskipun dia besar, menjulang ke atas, kemudian ke bawah dia masuk juga sampai ke dalam tanah gunung itu, seperti pasak, seperti berakar ke dalam tanah dengan kuat. Kalaupun dia besar, kuat, batu, ada logamnya. Tapi kalau firman Allah diturunkan kepada gunung, gunung akan meledak, hancur, luluh lantak, tidak sanggup. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu kehidupan harus terus berlanjut. Petani, bertani, pedagang, berdagang. Tentara, latihan. Penuntut ilmu bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Para sahabat itu tidak seluruhnya mengelilingi Nabi.
Karena apa? Mungkin dari satu kampung, di kampung mereka orang usahanya tani, mengutus dari kampung itu 1-2 orang. Kemudian pulang bercerita, hari ini turun wahyu ini. Berkenaan dengan ini, keadaannya begini. Kemudian misalnya pedagang ada, membikin kelompok juga, ada utusannya. Datang pedagang yang safar dari negeri jauh memberitahukan bahwa minggu kemarin, hari sekian, turun wahyu ini, surat ini, ayat ini pada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, ada pemuda-pemuda yang mungkin diremehkan oleh orang lain karena mungkin dia seperti tidak ada kerjaan, tapi Nabi memuji mereka, yaitu pemuda-pemuda yang berkemah di pinggir-pinggir kota Madinah, di padang-padang pasir, melihat kalau ada musuh yang akan datang, pasukan musuh yang akan datang, seperti pengintai dan lain sebagainya. Mereka memang terlihat seperti santai-santai, tidak. Mereka itu juga melakukan tugas yang mungkin tidak semua orang mau melakukannya. Begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, menganjurkan, menyemangati, mensupport para sahabat. Untuk apa? Menulis setiap wahyu yang turun. Jangan tulis apa yang saya ucapkan. Jangan tulis hadis. Tulis wahyu yang saya ucapkan. Maka ditulislah wahyu itu bagi yang bisa menulis di batu, di lembaran-lembaran, kulit-kulit, di kulit-kulit, kemudian di kulit-kulit kayu misalnya, atau di pelepah kurma, ditulis semua. Kemudian sampai kejadian, maaf kalau saya khilaf, saya lupa, ingatkan di komen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Peristiwa yang betul-betul mengguncangkan seluruh kaum muslimin umat Islam. Wafat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab yang pernah saya baca, belum kering tanah pemakaman beliau, sudah fitnah muncul di mana-mana. Di antara fitnah tersebut adalah banyak yang murtad. Kemudian Khalifah Abu Bakar naik, menjabat sebagai khalifah, ditunjuk beliau. Terjadilah di situ perperangan antara para sahabat kaum muslimin dengan orang-orang murtad tadi, dan di mana dalam peperangan-peperangan itu banyak meninggal al-hufaz, hafiz-hafiz Al-Quran. Maka ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab berbicara kepada Abu Bakar, bagaimana kalau kita kumpulkan sekarang Al-Quran di dalam bentuk sebuah mushaf, sebuah kitab. Setelah menimbang-nimbangnya, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mengerjakan hal tersebut. Kemudian salah satu juru tulisnya adalah Zaid bin Thabit dan para sahabat yang mulia yang lainnya. Saya lupa. Dikumpulkanlah kulit-kulit tadi, kulit-kulit kayu, kulit-kulit onta atau apa. Kemudian batu-batu semua dikumpulkan. Ditulislah oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mushaf yang kemudian dititipkan, dipegang oleh Hafsah binti Umar. Itulah, belum ketika itu seperti yang kita lihat sekarang, mungkin kalau tidak salah ada beberapa huruf yang titiknya belum dibedakan antara huruf ini dan huruf ini. Tentunya belum berbaris. Kemudian berkembang dan berkembang. Sampai sekarang Al-Quran itu ada nomornya. 1, 2. Ustaz, berarti beda dong. Kitab suci yang dulu dengan tidak. Dia kalamullah. Bukan seperti mushaf, kitab turun dari langit seperti, tapi kalamullah, wahyu. Dan apapun yang terjadi kepada Al-Quran sekarang ini, itu adalah semua dalam izin Allah, dalam perlindungan Allah, tidak berbeda. Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya, nahnu, pakai nahnu lagi, sesungguhnya sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran, dan kami benar-benar akan menjaganya. Kalau Allah sudah menjaga, Masya Allah. Masya Allah, akan terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia tentang
tadi rasam Utsmani. Makanya dalam ujian ketika saya belajar itu sangat susah ketika ujian menghafal Al-Quran. Misalnya ditulis saja seperti ini dalam surat, alif lam mim di belakangnya, wa ulaika humul muflihun. Harus saya tulis dalam waktu yang cepat. Biasanya kesusahan untuk menggunakan rasam Utsmaniyun. Saya dan kawan-kawan sebagian itu memakai imla'iyun, dan itu dimaafkan, dipahami oleh para asatis, para doktor, para syekh. Jadi alif meskipun seperti ini dia punya cerita banyak. Dia punya banyak cerita seperti itu. Ini tentang penulisan Al-Quran. Bukan hanya alif, ada pada beberapa huruf yang lain. Kemudian itu ada lagi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang alif juga, masih tentang alif. Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada bi, dengan, dan ismun, nama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya bismillah yang apabila kita ingin memaksudkan, memaknai dengan nama yang tidak ditulis alifnya. Kalau misalnya Muhammad atau Ali atau Hasan, misalnya Hasan, maka akan seperti ini. Alifnya muncul. Bismi Hasan. Ini ismun, nama dari, ada yang bilang dari sama yasmu, as-sama'u, karena ketinggiannya. Nama itu meninggikan yang diberi nama. Ada yang bilang wasama, dari wasmun, sifat. Nama itu mensifati yang diberi nama. Maka dari itu, apabila antum menulis Bismillahirrahmanirrahim, tulislah dengan seindah-indahnya. Ini daripada hal yang dianjurkan, disunnahkan. Karena ini adalah seperti, apa saya bilang, saya takut terlalu ini, seperti khatam. Seperti khatam, seperti segel. Khatam juga bisa berarti cincin, karena raja-raja dulu kalau menulis surat, ada di bawah surat itu cairan yang kental, kemudian cincinnya diginikan sebagai khatam. Dan setiap orang khatamnya berbeda, tanda tangan setiap orang berbeda, paraf setiap orang berbeda. Maka ketika menulis bismillah, tulislah dengan sebaik-baiknya. Niatkan untuk ibadah, insya Allah akan datang kembali lagi manfaatnya kepada diri kita, kepada pikiran kita. Karena ini di sini adalah yang kita tulis adalah nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak hadis-hadis, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan sia-sia, seperti itu. Kalau tidak salah, itu dalam menulis bismillah, masih tentang alif. Jadi jangan, bukan merumitkan, tapi jangan memandang enteng alif, karena alif itu punya banyak rahasia, banyak cerita, banyak perjalanan. Dia adalah huruf pertama dalam susunan abjad. Maaf, kita langsung sekarang masuk kepada latihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan huruf alif, atau yang ada hamzahnya. Alif, kemudian alif ini dia bisa tunggal, dia bisa tidak bisa di depan menyambung ke huruf setelahnya, tidak bisa di tengah juga, dan hanya bisa tunggal atau dia menyambung di akhir ke huruf setelahnya. Baik, apa contohnya? Langsung dari alif ini adalah lafzul jalalah Allah, Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia tidak bisa di depan, karena kalau dia di depan akan menjadi lam,
Begitu juga dengan di tengah, tidak bisa, akan lam juga kalau seperti ini. Naik bergaris, naik, kemudian garis setelahnya akan menjadi lam. Di akhir contoh, apa contohnya? Misalnya kalau dia di akhir dalam Al-Fatihah ayat iyyaka. Dalam iyyaka ini ada yang berdiri sendiri juga, ada yang di akhir setelah ya. Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Huruf kedua adalah ba. Kalau ditulis dia terpisah tunggal, sudah pada episode pada video sebelumnya kita tulis dia di depan, di tengah, dan di akhir. Kasih baris di bawah seperti ini. Al-ba'u. Apa contoh kalau dia tunggal? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbun, tunggal. Kemudian apa contoh kalau dia di depan? Pada bismillah ada, cuman kalau di bismillah itu dia naik dia. Untuk mempercantik, naik dia. Kita ambil lagi dari yang lain. Pada doa iftitah, wa bidzalika umirtu. Ini di depan, bi dzalika umirtu. Kemudian di tengah, ba di tengah, iyyaka na'budu, di tengah. Ba di akhir, ba di akhir. Misalnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, itu al-maghrib, itu dia tunggal karena ro tidak bisa menyambung. Contoh kita ambil dari suratul Lahab, tabbat yada abi lahabi watab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia. Watab, kalau tidak salah, tabba, kasih wa tidak apa-apa, watab, dua kata. Kemudian masuk ke huruf berikutnya, ba, ta, sa, penulisannya sama dalam bentuk tunggal, dalam bentuk di depan atau di tengah atau di akhir, hanya titiknya yang berbeda. Sama juga dengan sa nanti. Tunggal, depan, tengah, di akhir. Contoh dia kalau tunggal apa? Wa bidzalika umirtu, aku diperintahkan. Tunggal. Kemudian bagaimana kalau dia di depan? Contoh, inna solati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hayati, hidupku, wa mamati, wa mauti, matiku. Inna solati, depan. Kemudian bagaimana kalau dia di tengah? Di tengah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Di tengah. Bagaimana kalau dia di akhir? Siratal ladzina an'amta alaihim. Di akhir. Kita masuk ke huruf sa. Tunggal, depan, tengah, akhir. Titik 3 di atas. As-sa'u. Dalam bentuk tunggalnya. Fahaddith. Dalam bentuk di depan. Dalam bentuk di depan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar. Al-kautsar. Ada para sebagian mufassirin menafsirkan al-kautsar nikmat yang banyak. Ada juga al-kautsar nama telaga di surga. Kemudian, bagaimana kalau dia di tengah? Apa contohnya? Allahumma
Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji. Di tengah. Dalam sini huruf sebelumnya adalah alif lam. Di sini alif lamnya alif lam syamsiyah. Kemudian bagaimana kalau dia di akhir? Apa contohnya? Dalam hadithu mungkin. Atau mabsus juga ya. Kal farashil mabsus. Bukan. Itu bukan di akhir. Maaf, salah. Contoh di akhir, misalnya hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu. Kemudian huruf berikutnya al-jim, tunggal, di depan, di tengah, di akhir dengan titik di bawah di sini perut kalau untuk ketika dia tunggalnya atau di akhirnya. Al-jim tunggal. Apa contohnya? Hal ataka hadithul buruj. Maaf, was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Kemudian ini tunggal. Kalau dia di depan, apa contohnya? Contoh kalau dia di depan misalnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Contoh kalau dia di tengah, contohnya adalah wadduha wal laili idza saja. Di sini langsung dia ke bawah, tidak naik lagi ke atas. Wadduha demi waktu duha, wal laili demi malam, idza saja apabila telah sunyi. Kemudian apabila dia di akhir, bagaimana contohnya? Sudah belum? Ini as-salji di akhir. Jimnya di akhir. As-salji. Baik. Sekarang kita masuk ha, tunggal depan, tengah, di belakang tanpa titik. Ha ketika dia tunggal. Contohnya adalah dalam lafaz adzan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 'Alal falah. Tunggal. Contoh dia di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan dia. Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia di tengah. Contohnya apabila dia di tengah pada alhamdu. Alhamdulillah di tengah dia. Bisa. Contohnya dia kalau dia di akhir adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fathu. Bisa. Kemudian kha depan, tengah, belakang dan tunggal. Kalau dia tunggal, contohnya apa? Ini saya masih ragu sebenarnya, cuman nanti bukan dari Al-Quran, tapi tidak pernah mendengar alam barzakh. Tunggal dia. Kalau tidak, nafakhoyan fuhu dari fi'il. Nafakhoyan fuhu, meniupkan. Kemudian ini nanti dibantu komen apa yang dari ayat Al-Quran yang ada kho-nya tunggal. Kemudian dia kalau di depan Lailatul Qadri khairun
min alfi sahrin. Contoh. Apalagi bisa juga khatamallahu ala qulubihim khotoyaya. Ba'id baini wa baina khotoyaya khaufun. Banyak. Akhladah juga kalau dia di tengah. Min syarril waswasil khannas. Di tengah dia setelah alif lam. Kemudian kalau dia di belakang, ini juga belum. Ini dari kata kerja nafakho, yanfukhu. Tidak usah, saya kasih baris, dibantu nanti. Ini dulu 77 sesuai dengan susunannya dalam Kamus Bahasa Arab. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, 7, 28 huruf, bagi 4 nanti. Ini untuk 7 pertama. Harfud dal. Tunggal sudah tahu kemarin. Kemudian dal itu adalah tidak bisa di depan dan di tengah, sama seperti alif kalau tidak salah. Jadi dia bisa dal tunggal atau nyambung dal. Tunggal apa contohnya? Lakum dinukum. Lakum dinukum. Tunggal. Di depan tidak bisa, tengah tidak bisa, di belakang. Apa contoh di belakang? Boleh Alhamdulillahi rabbil alamin. Belakang dia. Kemudian harful dal. Dal sama dengan dal. Dal sama. Bisa tunggal, tidak bisa di depan, di tengah, bisa di belakang. Contoh dia di depan adalah harful dal. Maaf, contoh dia tunggal. Alif lam mim. Dzalikal kitabu. Zalika. Alkitab itu, kitab itu yaitu Al-Qur'an. Alif lam di situ ta'rif. Kemudian bagaimana dia kalau di belakang? Sebelum kita salam, fil alamina innaka hamidum majid. Hamidum majidun. Oh, maaf. Astagfirullahaladzim. Lupa. Maaf. Kita bahas huruf dzal. Di belakang contohnya adalah alladzina. Boleh alladzina. Boleh alladzi belakang. Kemudian harfur ra dan harfuz zai. Harfur ra aja dulu. Ra dia bisa tunggal, kemudian tidak bisa di depan, di tengah, dia bisanya di belakang juga. Ar-ra. Sama juga zai, jadi dal rozai sama. Kalau dia tunggal, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi. Tunggal. Kalau dia di sini tidak bisa, kalau dia di belakang, Allahu Akbar. Belakang. Harfuz zai sama, tunggal bisa dan di belakang, nyambung ke huruf setelahnya. Apa contoh kalau dia tunggal? Rabbighfirli warhamni warzuqni warjburni warfa'ni warzuqni, dan beri rezekilah aku. Warzuqni. Warzuqni zainya tunggal di sini. Apa contoh dia kalau
di belakang. Az-zakatu. Setelah alif lam, az-zakatu. Az-zakatu. Ada lagi contoh, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, yaitu mensucikan jiwanya. Kemudian wattini wazzaituni, sama juga az-zakatu. Kemudian apa contoh kalau dari huruf berikutnya? As-sin, bisa dia tunggal, bisa dia di depan, bisa dia di tengah, bisa dia di belakang. Tanpa titik, sin, gigi ditutup. Contoh kalau dia tunggal adalah Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Katakanlah, tafsirkan, wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia di depan, apa contohnya dari huruf itu? Ketika dia di depan, contohnya adalah subhanallah. Subhana, maha suci Allah. Apa contoh kalau dia di tengah? Kalau dia di tengah adalah, tadi ada bismillah. Pada bismillah. Di tengah dia. Apa contoh kalau dia di akhir? Kalau dia di akhir, seperti ayat pada ayat riba, minal mas, orang yang kemasukan, kesurupan setan. Al-mas, minal masi. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi. Al-masi. Kemudian harfus shin berikutnya sama dengan sin. Tunggal bisa, depan bisa, belakang juga bisa. Titik 3. Ashin, shin. Apa kalau dia tunggal? Contohnya al-farash, kal-farash. Kemudian apa kalau dia di depan? Contohnya la syarikalah, syarika. Pada doa iftitah, la syarikalah wa bidzalika umirtu. Kemudian apa contoh kalau dia ada di tengah? Bisa ba'id, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi. Al-masyriq, timur, tempat terbit matahari. Wal maghrib, barat, tempat tenggelam matahari. Bainal masyriqi wal maghribi. Apa contoh kalau dia di akhir? Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ilafihim, kebiasaan mereka, tradisi mereka. Rihlatash syita'i was-sayf, melakukan perjalanan jauh di musim syita, musim dingin, was-sayf, dan musim panas. Huruf terakhir pada kolom 7 ini. As-sadu, bisa tunggal, bisa di depan, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Tanpa titik. Kalau ada titik menjadi dodu, ad-dodu. Contohnya pada huruf shad adalah kalau dia di depan, tunggal. Kita lihat aja suratul ikhlas. Ini bukan dari, saya ambil dari nama surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jangan dikasih baris. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dia di depan, sekarang di depan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata, jalan
orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Kemudian kalau dia di tengah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah. Harusnya nasrun di sini, tapi kita mengutip aja. Kemudian kalau dia di akhir, harisun alaikum. Ya. Harisun, ayat Al-Qur'an. Kan harisun alaikum. Tuh dia 7 kedua, ad-dalu, ar-ra'u, az-zayu, as-sinu, asyinu, as-sodu. Bisa untuk menggunakan lafaz lain, dilatih. Yang mau berlatih silahkan ambil pena atau pensil, ambil buku. Lihat, diingat-ingat bacaan salat kita. Masih ada kata-kata lain, bukan hanya ini saja. Ini masih hanya sedikit, sekecil dari yang kata-kata yang banyak. Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanabidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Baik, dihapus dulu. Nanti kita masuk ke kelompok huruf ketiga. Huruf dot. Tunggal, kemudian di depan bisa, di tengah juga bisa, di belakang juga bisa, kasih titik. Ad-dodu. Apa contoh kalau dia tunggal? Kalau dia tunggal, contohnya al-ardu, yang artinya bumi. Ar-ardu, karena ro ini tidak bisa menyambung ke huruf sesudahnya. Fatoras samawati wal ardo, kalau kita ambil dari doa iftitah. Kemudian kalau dia di depan, rodiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia di depan. Sekarang dia di tengah. Kalau dia di tengah, contohnya apa? Di ujung Al-Fatihah, waladdallin, ad-dallin, orang-orang yang sesat. Jangan lupa di sini ada mat panjang, waladdallin. Baik, karena mat tobi'i atau mat adi setelahnya ada tasydid, waladdallin. Ini dia ya di tengah, lam, do, dan alif. Kemudian bagaimana contoh? Apa contoh kalau dia di akhir? Contoh kalau dia di akhir, Ramadan bukan. Nanti kalau tidak ini bertemu, tolong ditulis di komen. Kemudian harfut to. To tunggal, to di depan, to di tengah, to di akhir, tanpa titik. Kalau to-nya tunggal, sauto azab, ada ayatnya. Sobba alaihim rabbuka sauto adab. Kemudian kalau dia di tengah, ayatnya apa? Di depan, contohnya dalam surah Al-Fil, tayron ababil. Tayron ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian kalau dia di tengah, contohnya salamun hiya hatta matla'il fajr, terbit fajar. Di tengah. Kalau dia di akhir, contohnya
Apa contohnya? Muhit. Kata muhit. Muhitun. Allah maha meliputi, mengetahui. Pengetahuan Allah terhadap apa yang kita lakukan dalam hati kita, perbuatan kita yang tampak dan yang tidak tampak. Muhit. Mengetahui seluruhnya secara keseluruhan, meliputi pengetahuan itu seluruhnya, seluruh sisi. Baik, kemudian az-za'u. Tunggal depan, tengah bisa, dan di belakang juga bisa. Az-za'u dalam keadaan tunggal, misalnya berdiri sendiri. Lauhim mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Tunggal. Kemudian bagaimana kalau dia di depan menyambung dengan huruf sesudahnya? Toha, iya di depan juga Toha. Toha, tidak apa-apa ya. Kita ambil dari awal surat Toha. Kemudian kalau dia di bukan, ini bukan to, ini zot. Zot. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau dia di tengah, contohnya hafizin. Saya tidak tahu kalau di Rasam Usmani kita pakai yang ini dulu, hafizin. Inna nahnu nazzalna wa inna alaihi lahafizun. Hafizin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Ya, hafizin aja dulu. Perbaiki kalau salah. Kemudian zo di akhir, hafizun. Maha menjaga. Hafizun. Kemudian masuk ke huruf ain. Di tunggal bisa, di depan bisa, di tengah dia seperti ini. Kemudian di akhir dia seperti ini. Al-ain. Apa contohnya kalau dia tunggal? Contohnya marfu. Marfu'un. Kemudian diangkat. Kemudian apa contohnya kalau dia di depan? Alaihim. Siratal ladina an'amta alaihim. A-nya, perhatikan A-nya. Kemudian kalau dia di tengah. Kalau dia di tengah sudah na'budu nasta'in. Kembali lagi kita tulis. Masih banyak kata lain. Bisa an'amta alaihim, bisa. Kemudian kalau dia di akhir, jam'un. Ini tidak saya kasih baris. Kemudian huruf ghain. Ghain atau ghain. Ghain sama dengan ain, cuman dia pakai titik. Al-ghain kalau dia tunggal. Al-balagh. Kemudian kalau dia di depan ada Rabbighfirli, ighfir, Rabbighfirli, warhamni, 'warhamni, 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 '
Kalau dia di tengah, al-maghdub, ada al-maghdub, ghairil maghdubi alaihim. Kalau dia di belakang, kalau dia di belakang bagaimana? Nanti dilihat. Kalau ada ini kasih tahu. Huruf selanjutnya adalah dot, to, zo, ain, ghain, fa. Tunggal, fa di depan, fa di ujung. Perhatikan. Apa contohnya fa kalau dia tunggal? Contohnya adalah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Khaufun. Kalau dia seandainya di depan, fataras samawati wal ard. Kalau dia di tengah, kembali lagi, hayya 'alal falah, ada al-fatihah, wal fajri, wa layalin 'ashr, wal fajr. Kalau dia di belakang, fa-nya di belakang, ada kaifa, ada an-nisfu. Boleh an-nisfu. Falahun nisfu mimma taraka. Dalam surah An-Nisa kalau tidak salah, dalam surat yang berkenaan tentang warisan, an-nisfu. Kemudian qaf terakhir sama dengan fa, qaf. Tapi dia kalau di belakang dia berbeda. Kalau fa datar, qaf ini dia turun ke bawah dalam naskhi. Qaf turun ke bawah. Qaf kalau dia tunggal. Qaf kalau tunggal, khalaqin. Contoh. Kalau tunggal. Tunggalnya beda dengan fa. Fa dia lebih datar, kalau qaf dia ke bawah. Kemudian, bagaimana kalau dia di depan? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, waqaba. Kemudian kalau dia di tengah, ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqimah. Kemudian bagaimana kalau dia di akhir? Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil falaq. Tuh. Tadi ini kosong. Gha. Ya, silahkan nanti di komen. Belum saya temukan, tidak saya temukan sekarang. Kha. Baligh ada tidak? Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baligh. Allahumma ba'id baini baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Al-maghrib itu di tengah, dia di belakang. Mungkin saya kasih kata baligh, al-baligh, al-muballigh bisa juga, cuman kalau bisa ada ayat Al-Qur'annya atau lafaz salatnya. Maghdub sudah. Al-buluh. Saya tulis al-buluh saja, tidak saya inikan karena belum saya takkidkan. Oh tidak, ini
berdiri sendiri. Siyagh, as-siyagh, sibghah, wa man ahsanu minallahi sibghan. Ada juga, masih ada huruf setelahnya. Saya tulis al-baligh saja. Al-baligh. Silahkan nanti di komen, bantu. Al-baligh, kok di akhir. Seperti itu, seperti ini. Boleh lebih bagus tulisannya. Ini untuk 7 huruf ketiga. Dot, to, zo, ain. Ada yang bilang ain, ada yang bilang ain. Ain, ada yang bilang ghain, ghin. Seperti khairun, ada yang bilang khair, khairun. Fa dan qaf. Itu. Silahkan dilatih. Latih diri antum masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan menambah kekhusyuan salat, kemudian menjadi penerang di dalam hidup kita. Itu dia. Berikutnya nanti kita masuk ke kelompok terakhir. Dihapus dulu. Sekarang kita masuk ke kelompok 7 huruf terakhir. Tadi terakhirnya kalau tidak salah huruf qaf. Sekarang kita masuk ke huruf kaf, lam, mim, nun, hawaya. Kita mulai dari huruf kaf. Tunggal sudah sebelumnya, ada video sebelumnya. Kalau dia di depan, dia ada 2 bentuk. Bisa seperti ini atau seperti ini. Kalau di belakang dia seperti ini. Dia bisa seperti ini. Kaf. Biasanya ini di depan juga, kadang dibikin di tengah juga. Bisa, dua-duanya bisa. Ada juga kalau dia menjadi fathah, mansub, kan misalnya. Dia, tidak apa-apa ya tulis ini, menjadi kan seperti ini. Baik, apa kalau dia berdiri sendiri? Contoh, sudah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka. Kalau bagaimana kalau dia di tengah? Apa contohnya? Oh, di depan. Allahu Akbar kabiron. Kabiro. Ya, akbar juga, kabiron juga. Baik. Akbar sudah atau belum? Baik, kita tulis kabiron. Kemudian bagaimana kalau dia di tengah? Di tengah itu contohnya adalah bukrata wa asila. Wa subhanallahi bukratan, di waktu pagi, wa asilan, dan di waktu petang. Kemudian di akhir laka juga bisa, laki juga bisa. Kita ambil di sini la syarikalah wa bidzalika umirtu. Apa yang disuruh, diperintahkan kita oleh Allah pada sebelumnya? Beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan Dia. Menjadikan hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita hanya karena Allah, la syarikalah, tanpa mempersekutukannya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Baik. Kemudian huruf berikutnya al-lamu. Tunggal sudah, lam di depan seperti ini, lam di tengah seperti ini, lam di ujung seperti ini. Ini boleh. Seperti ini juga boleh. Kebiasaan. Lam, al-lamu. Al-lam ketika dia tunggal, bagaimana contohnya? Bisa juga dia illa, lam alif. Ada banyak bentuk juga lam ini. Ada lam alif seperti ini. Ada yang seperti ini juga. Lam alif, kadang dia seperti ini juga. Silahkan dilatih. Contohnya lam kalau dia tunggal adalah
faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun ma'kul yang dimakan. Siapa yang makan? Ulat. Pada surah Al-Fil. Tentara yang pasukan yang dijatuhi batu kerikil, ada dalam riwayat dari neraka itu, kemudian menjadi ka'asfin ma'kulin, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Baik, kemudian ketika dia di depan, apa contohnya? Alhamdu, alif lam semua di depan. Ar-Rahman, apalagi alif lam semua. Alhamdu boleh juga. Atau Allahumma. Baik, kita tulis Allahumma. Allahumma belum dari tadi. Kemudian bagaimana kalau dia di tengah? Di lam sini juga ada lam tengahnya. Allahumma boleh. Maliki yaumiddin belum ditulis. Maliki yaumiddin. Maliki pada Al-Fatihah panjang kalau tidak salah. Maliki pada Nas pendek. Malikin nas, ini maliki yaumiddin. Ada tanda ininya. Ini di tengah. Bagaimana kalau dia di akhir? Ada Allahumma ghsilni min khotoyaya. Kan? Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Dia di akhir ini lamnya. Kul. Boleh juga sholli. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina ala Muhammad. Baik, setelah lam, kaf, lam, masuk kita ke huruf mim tunggal. Sudah di depan seperti ini boleh, di tengah seperti ini boleh, di belakang seperti ini juga boleh. Di belakangnya bisa juga dia seperti ini. Nih, ada juga seperti itu. Silahkan dilihat nanti, dipastikan. Al-mimu. Contoh dia tunggal. Apa contoh kalau dia tunggal? Makhtum, assalamu ya. Assalamu alaikum atau assalamu, bisa juga seperti ini. Apa contohnya kalau dia misalnya, kalau dia di depan, mim di depan, contohnya apa? Amin. Amin, bagaimana tulisannya? Amin. Ini dia di depan. Ada yang seperti ini menulisnya, ada yang menulisnya di atas sedikit saja, ada yang seperti ini. Yang penting jangan pakai tasydid. Amin itu salah. Amin. Ada lagi kalau dia di tengah. Bagaimana kalau di tengah? Alhamdu. Alhamdu juga di tengah. Ar-Rahman, an'amta alaihim juga. An'amta. Wa bihamdi subhanakallahumma rabbana. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hamdihi. Itu dia di tengah. Kalau di akhir al-azim, ya, boleh. Shadaqallahul azim. Al-azim. Ya sama, subhana rabbiyal azimi. Atau shadaqallahul azimu. Kemudian an-nun, tunggal sudah kemarin, nun di depan, nun di tengah, nun di belakang. An-nun, titik satu. Kalau dia tunggal, apa contohnya? Kalau dia tunggal, mamnun. Mamnun, tunggal. Bagaimana kalau dia bisa juga subhana? Baik, kita ambil subhana. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau dia di depan, contohnya adalah nasta'in. Ya, di depan juga. Ya, nasta'in. Ihdina. Ihdina. Ya, di depan juga. Kita ambil ihdina.
di depan dia, setelahnya ada alif, tapi tidak banyak huruf setelahnya. Nasta'in juga. Ihdina. Bagaimana kalau dia di tengah? Kalau dia di tengah, contoh naqini min khotoyaya. Bagaimana kalau dia di akhir? Bagaimana kalau dia di maliki yaumiddin, ad-dini, di akhir. Setelah huruf harfun nun, an-nun, kita kaf, lam, mim, nun, al-ha'u. Bisa seperti ini. Kalau dia di depan, kalau dia di tengah kadang seperti ini, kadang ditulis seperti ini. Saya kurang bisa yang ininya. Kalau dia di belakang, dia biasanya seperti ini. Seperti tamarbutoh ha. Contoh, kalau dia sendiri. Sami'allahu liman hamidahu. Allah mendengar siapa yang memujinya. Hu-nya seperti ini. Bisa ada lagi bentuknya seperti ini. Hu. Kemudian, bagaimana kalau dia di depan? Ihdina. Ya, ihdina. Atau apa? Ya, nggak apa-apa, itu aja. Kemudian kalau dia di tengah, wajjahtu wajhiya. Kemudian kalau dia di akhir, bagaimana? Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Alhamdulillah aja. Alhamdulillahi. Allah haknya. Nih. Lillahi. Kalau dia hak di depan. Walam yakun lahu. Boleh. Lahu. Seperti itu. Kufuwan ahad. Bagaimana setelah ha? Setelah ha, wa ya. Wa. Bisa dia tunggal, di tengah dia tidak bisa, di depan juga, dan juga bisa dia di akhir. Al-wawu. Apa contohnya? Waladdallin. Ya udah itu. Wa la ad-dallin. Jangan lupa lin. Ini wah. Banyak wah. Wah dan. Kalau misalnya kul huwa. Kul huwa itu dia di belakang. Apa contohnya kalau dia di belakang? Ya al-maghdub, al-waswas. Warfa'ni al-waswas. Ya. Al-waswas. Waswasil khannas, al-waswasi. Kemudian hawa terakhir ya tunggal sudah di depan dia mirip-mirip ba, tengah dia mirip. Kalau dia di ujung berbeda sedikit, dia langsung turun seperti ini. Maaf, saya tulis ulang. Al-ya'u di depan, di tengah, kemudian turun. Contoh kalau dia tunggal banyak, khotoyaya. Kalau dia di tengah, al-alamin, Rabbil alamin. Usmaninya bagaimana? Ya, al-alamin. Al-ya. Kemudian kalau dia belum kita belum ke tengah. Al-alamin ini tengah, ini di depan.
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kalau di depan udah iyyaka saja. Ini tidak bisa iyyaka. Atau yas'alunaka anis sa'ah. Yas'alunaka bisa juga. Kalau dia di tengah tadi al-alamin memakai rasam Utsmani petik alamin. Kemudian kalau ya di akhir ada pada bacaan kita ketika duduk antara dua sujud bainas sajadataini al-julus bainas sajadataini itu rabbighfirli li warhamni wajburni dan cukupkanlah untukku atau sempurnakanlah aku wajburni. Ni-nya di sini. Lihat ya terakhirnya. Bisa juga bentuknya dia seperti ini nanti. Bisa ditulis ada yang seperti itu juga. Ini berkenaan dengan huruf hijaiyah. Tadi sudah dari alif sampai ke ya. Mungkin tambahannya nanti ada hamzah ditulis di atas waw, hamzah ditulis di atas alif, hamzah ditulis di atas ya. Tapi sekian saja dulu. Silahkan antum latih. Niatkan karena Allah Ta'ala. Bagi yang melihat video ini, kalau dirasa bermanfaat, sebarkan ilmunya. Kalau tidak, sebarkan videonya. Baik. Naqra doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakhtatim bilhamdalah. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.